Oke. Nah, kalau tadi kan bisa diikuti oleh keduanya dan artinya sama aja. Kalau yang ini itu bisa diikuti oleh keduanya tapi artinya kagak sama. Jadi ada I always remember meeting you for the first time dan I always remember to write my parents every week. Apa artinya sama? Gak sama banget. Jadi kalau yang pertama, itu saya selalu ingat kejadian ketemu kamu gitu kan. Tapi kalau yang kedua, itu tuh berarti dia ingat untuk melakukan sesuatu. Bukan sesuatu yang dia sudah lakukan. Kalau yang kedua, the kids need looking after. Yang kedua, the kids need to look after. Apa bedanya? Yang pertama, itu artinya anak-anak perlu dijaga. Jadi need looking after. Looking after-nya itu menjadi suatu kata benda yang artinya penjagaan gitu ya. Perawatan gitu. Artinya gitu. Maka artinya anak-anak butuh dirawat kan kayak gitu. Tapi kalau yang kedua, the kids need to look after, artinya akan jadi aktif. Jadi maksudnya mereka perlu menjaga atau merawat sesuatu seorang diri sendiri atau adiknya mereka kayak gitu ya. Alias kalau yang pertama itu sebenarnya sama kayak bentuk pasif, the kids need to be looked after atau required to be looked after. Itu yang pertama. Yang the kids need looking after itu sama dengan yang ketiga. Ini ya. Kayak gitu. Kelihatan bedanya? Kalau sudah ini kita punya daftar dan daftarnya ada banyak sebenarnya. Jadi nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Kebetulan di sini sudah dijelaskan perbedaannya apa. Nanti kalau misalnya di sini penjelasannya masih bingung kayak gimana bedanya, bisa tanyakan ke saya. Tapi overall di sini sudah ditulis dengan jelas. Misalnya ambillah satu, misalnya yang ini ya. Keep plus verb ing sama keep plus to infinitive. Kalau keep plus verb ing itu berarti maksudnya dia tuh Anda ingin menyatakan suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus. She kept talking. Itu ya. Tapi kalau keep to something gitu, itu dipakai biasanya dengan objek gitu ya. Maksudnya tapi bukan sama dengan yang tadi, bukan artinya terus melakukan sesuatu, melainkan lebih kepada artinya itu mau apa atau objektifnya apa. Jadi I keep something untuk apa? Artinya jadi kayak gitu. Ya. Karena waktu kita terbatas, nanti bisa Anda baca satu persatu, contohnya apa, gitu ya. Tapi sekarang kan saya coba lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang ini? Ini daftarnya ada lagi. Tapi semuanya sudah saya kasih perbedaan. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Hello, anybody? Question? No? Nggak ya? Oke, cool. Nah, yang terakhir itu ada dua hal yang akan saya jelaskan. Dia itu pemakaian by dan with. Jadi ini tetap ada hubungannya sama infinitive dan gerund. Utamanya gerund. Jadi masih ada yang ingat tadi ya, ada object of preposition. Dan ini termasuk dua preposisi. Cuman yang akan saya lakukan adalah kenapa by dan with ini dispesialkan karena pemakaiannya sedikit mirip-mirip gitu antara keduanya. Masih ingat ya, by itu kan digunanya kan sebagai menyatakan aktor gitu ya, atau siapa yang akan melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya di passive sentence Anda mau bikin kalimat pasif dengan ada aktornya, pakainya by ini kan ya. Jadi fungsi dasar by adalah untuk menunjukkan siapa aktor dari sebuah tindakan. Atau mungkin yang kedua nih ya, means of transportation. Misalnya Anda mau bilang, "Oh, saya pergi naik apa?" Maka ini akan bisa dipakai by. Yang ketiga itu adalah untuk waktu. Jadi artinya itu sama dengan at
Biasanya kan bisa kita pakai at ya, at 5 o'clock gitu ya, at 5:30 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai by, itu artinya at and before, at or before. Itu adalah tiga, tiga fungsi dari by. Tapi fungsi yang terpenting yang perlu kita perhatikan ada yang keempat. Karena itu menyatakan how something is done. Nah, apa ini? Itu berarti by-nya ditunjukkan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan. Bagaimana, gitu ya. Misalnya ada contoh. They started fire by striking steel against a very hard rock. Oh, berarti caranya itu dengan memukulkan sebuah besi terhadap batu. Jadilah api. Oke? Nah, kalau yang berikutnya, nih ya. Kalau tadi kan by nih. Kalau sekarang kita ngomongin with. Kalau misalnya tadi by, itu tadi sebagai apa tadi? Ada yang ingat nggak? By itu menjelaskan apa? Fungsi terakhir yang barusan aja saya jelasin. Iya betul, siapa pelaku. Tapi ada kan ada siapa pelaku, waktu, sama. Oh iya. Nah, tapi yang saya bilang, yang saya utamakan tadi kan terakhir kan ya. Kenapa yang terakhir? Karena yang terakhir kan saya bilang by itu menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan. Perbedaannya dengan with adalah kalau with itu menyatakan dengan apa. Jadi jangan keliru ya. Karena kalau di bahasa Indonesia itu semuanya akan menjadi dengan. Jadi api dinyalakan dengan memukulkan besi ke batu gitu kan ya. Kalau yang with misalnya, the fireplace was covered on the inside with clay. Oh, perapiannya ditutupi dengan abu loh kayak ngono. Sama-sama dengan kan ya. Tapi hati-hati karena kalau dalam bahasa Inggris Anda harus pakai by atau with, bukan dengan. Karena nggak sama, jadi jangan sampai keliru. Oke? Dua-duanya bisa pakai gerund gitu kan ya. Jadi coba lihat, di situ ada fire was kept all night by covering the coals and woods with ashes. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kira-kira antara by sama with yang mana yang pakai gerund? Um, kembali, yang by. Karena kalau yang by itu kan bagaimana. Kalau yang with itu kan dengan. Kalau yang bagaimana itu kan berarti dia menyatakan suatu pekerjaan, ya nggak? Gimana caranya gitu ya? Maka masih bisa dijelaskan pakai verb ing. Kalau with kan dengan apa? Bisa sih, tapi jarang banget mendekati kapan sih dengan alat-alat itu berupa suatu pekerjaan kan jarang banget ya. Karena alat itu akan pasti rata-rata berupa benda, maka dia akan sangat-sangat jarang mendekati tidak pernah diikuti dengan gerund. Oke? Tapi Anda harus ingat yang terpenting, Anda harus bisa membedakan kapan kita ngomongin alatnya apa, yang mana pakai with, kapan kita ngomongin caranya gimana, yang mana pakai by. Rata-rata yang pakai by itu pasti ing. Coba lihat yang itu. Contoh terakhir. Because they have no stoves, they cook their fruit and heated their house with fireplace. Gitu ya. Nah, with-nya itu kan dengan alatnya apa. Kalau misalkan saya bilang dengan menyalakan api di perapian, nah, maka dia akan berubah menjadi by setting fire in the fireplace. Settingnya itu pakai gerund. Oke? Oke. Iya. Materi terakhir untuk hari ini adalah penggunaan infinitif. Kalau tadi kan kita fokus ke gerund yang terakhir ya. Yeah, whatever. Nope, we're not gonna extend this. Ini yang terakhir sekali, jadi infinitif dengan to dan enough. Jadi kalau di sini, itu kita ngomongin, oh ya, saya buka langsung aja. Ini yang to. Ya, jadi agak jelek, mohon maaf. Entah kenapa itu formatnya jadi nggak sama yang saya bikin di PPT. Kalau misalnya kita mau bilang, sebuah kondisi itu nggak bisa terjadi, gitu ya. Karena sesuatu sudah
melebihi sebuah level atau sebuah tingkatan kapasitas tertentu, kita bisa bilang seperti ini. Pakai to, adjective, dan infinitive. Gitu ya. Itu ada contoh di situ. They were too tired to walk. Gitu ya. Apa artinya itu? Karena to, kalau misalkan diikuti dengan sebuah adjective atau sebuah adverb atau sebuah adverb of quantity, artinya akan menjadi negatif alias berlebihan gitu ya. Maka kita bisa menyatakan kenapa kok sesuatu tuh nggak bisa dilakuin pakai to, too. Saya terlalu capek untuk jalan, gitu kan. Ruangannya sudah terlalu penuh untuk dimasuki lagi, kayak gitu. Ini saya kasih contoh. Oh iya, moga-moga ini nggak jelek. Oh iya, yang ini nggak jelek. Misalkan yang itu ya, ada my daughter is too young to go to school. Nah, situ too young-nya itu kan adjektif kan ya, terlalu muda untuk pergi ke sekolah. Kalau yang kedua itu adalah contoh yang pakai adverb, terlalu cepat untuk dimengerti. Ngerti kan ya, masih inget ya bedanya adjektif sama adverb? Kalau adverb menjelaskan kata kerja. Ya, kalau yang ini, yang pertama, terlalu muda kan kata benda, daughter. Kalau yang kedua, yang terlalu cepat apa? Ngomongnya yang terlalu cepat. Oke? Nah, yang ketiga, saya terlalu banyak kerjaan, gitu ya. Saya punya terlalu banyak kerjaan untuk diselesaikan. Sebenarnya di sini to infinitifnya itu berfungsi sebagai apa? Nih, cuma sebagai menambahkan poin saja. Jadi terlalu capek untuk apa? Terlalu muda untuk apa? Terlalu cepat untuk apa? Kalau misalnya mau di nggak pakai gitu ya, my daughter is too young. Sudah selesai, sebenarnya juga bisa jadi satu kalimat itu. Karena tapi kita pengen menjelaskan lebih jauh, terlalu muda untuk pergi ke sekolah, kita bisa pakai to infinitive. Kalau yang terakhir, adverb of quantity itu maksudnya ini ya. Much, many, kayak gitu-gitu. Oke? Langsung aja ya. Nah, yang... Oke. Oops, sorry. Ya, jadi kalau to, nah, itu juga bisa ditambahin pakai for siapa. Jadi tadi kan kita ngomong terlalu mudah untuk dilakukan. Nah, ini terlalu mudah buat siapa? Jadi di sini ini dijelaskan, Anda bisa menambahkan terlalu mudah buat siapa untuk diapai. Di situ juga ada apa bedanya antara dua kalimat ini ya. Kalau misalnya kita pakai to, ingat karena ada arti negatifnya, maka dia akan bilang artinya itu tidak bisa karena kelebihan, terlalu berat. Tapi kalau misalnya kita pakai very, ya itu sangat berat tapi masih bisa dilakuin, masih bisa dijalankan. Gitu. Nah, kalau yang tadi kita ngomongin terlalu, ini yang terakhir kita ngomongin cukup gitu ya. Jadi tadi kan terlalu apa, kalau ini cukup apa. Tapi sama juga bisa dikasih dengan tambahan to. Jadi fungsinya di sini kan ada warm enough, quickly enough, enough money gitu ya. Nah, yang terakhir sebentar. Oh iya, sepertinya ini kelas kita sudah akan berakhir, jadi saya kasih cepat-cepat aja. Intinya adalah bahwa ini juga bisa ditambahkan to infinitive. Jadi, kalau tadi terlalu mudah untuk ke sekolah, lah yang ini itu maksudnya cukup apa untuk apa. Misalnya, oh buahnya cukup bagus untuk dimakan. Atau tadi rendangnya tidak cukup keras untuk bisa masuk gol. Ini ada contohnya. Jadi cuman variasi dari penggunaan to infinitive. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, coba diteruskan. Iya. Ups.